Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pariman selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tahap perkembangan anak prasekolah dan tahap perkembangan anak sekolah. Baik, sini kami beranggotakan yang pertama Wilda Hanifah dengan NIM 2119139, Nur Sofi Imaniyah dengan NIM 2119160, Muhammad Haris Fadlillah dengan NIM 2119185, Anisatul Fadilah dengan NIM 2119197, dan yang terakhir Melina Afifatun dengan NIM 2119205. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama Melina Afifatun dengan NIM 2119205. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Afifatun Ibadah dengan NIM 2119205. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang pengertian perkembangan anak prasekolah dan perkembangan anak usia sekolah. Seperti itu. Nah, perkembangan sendiri adalah perubahan dan perluasan secara bertahap dan perkembangan tahap kompleksitas dan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Peningkatan dan perluasan kapasitas seorang melalui pertumbuhan, maturasi, serta pembelajaran. Nah, pola tumbuh kembang itu bersifat jelas, dapat diprediksi, kontinu atau berkelanjutan, teratur, dan progresif. Nah, pola atau kecenderungan ini juga bersifat universal dan mendasar bagi semua individu, namun unik dalam hal cara dan waktu pencapaiannya. Seperti itu. Kemudian, anak usia prasekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun. Biasanya di Indonesia pada umumnya itu mereka mengikuti program tempat penitipan anak itu pada usia 3-5 tahun, dan kelompok bermain atau playgroup pada usia 3 tahun. Sedangkan pada anak usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Nah, perkembangan fisik pada anak prasekolah yang itu meliputi perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan emosional, perkembangan bahasa, sosial, bermain, kepribadian, moral, serta perkembangan kesadaran beragama. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan anak sekolah. Nah, anak usia sekolah yaitu anak dengan rentang usia 7-12 tahun. Anak usia sekolah itu berada dalam proses perkembangan kemampuan interaksi sosial, belajar tentang nilai moral dan budaya dari lingkungan selain keluarga. Menurut Suningsih, pada usia sekolah terdapat karakteristik yang menonjol dari anak usia sekolah yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya ini mampu memberikan pandangan baru dan kebebasan dalam memberikan pendapat serta motivasi. Kemudian mulai berpikir logis meskipun masih konkret operasional. Nah, pada anak usia sekolah
itu mereka sudah mampu membayangkan suatu peristiwa tanpa harus mengalaminya terlebih dahulu. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan bahasa dan memori. Nah, memahami bahasa satu kata memiliki lebih dari satu arti dan perbuatan kata untuk objek yang sama. Kemudian yang terakhir, tumbuhnya konsep diri yang mempengaruhi harga dirinya. Nah, anak mulai mencoba mendapatkan kompetensi dan keterampilan untuk memperoleh respon positif sehingga anak merasakan harga dirinya. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Melina Afifatun. Untuk selanjutnya pemateri kedua yaitu Wilda Hanifah dengan NIM 2119139. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hanifah dengan NIM 2119139. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu perkembangan fase anak prasekolah. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu perkembangan otak anak. Pendidikan prasekolah membantu anak-anak kecil mengembangkan keterampilan fungsi kognitif, motorik, dan fungsi eksekutif yang merupakan dasar membangun kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang baik. Lingkungan prasekolah memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang paling penting adalah dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan menstimulasi pertumbuhan atau perkembangan sosial dan emosional anak. Poin yang kedua yaitu perkembangan psikososial. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan psikososial pada usia prasekolah adalah membangun rasa inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia prasekolah adalah siswa yang ingin tahu. Mereka sangat antusias mempelajari hal-hal baru, dan anak usia prasekolah merasakan suatu perasaan bangga ketika berhasil dalam melakukan suatu kegiatan. Anak usia prasekolah ingin mengembangkan dirinya melebihi kemampuannya. Kondisi ini dapat menyebabkan dirinya merasa bersalah. Tugas orang tua pada tahap perkembangan ini adalah yang pertama, orang tua mengetahui bahwa anak usia prasekolah belajar mengendalikan diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu orang tua mulai memberikan informasi pendidikan seks sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Yang ketiga, yaitu orang tua harus membiasakan membacakan buku cerita untuk anak. Poin yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Menurut teori Jean Piaget, anak usia prasekolah berada pada tahap praoperasi. Pemikiran praoperasi mendominasi selama tahap ini, yang didasarkan pada pemahaman dunia yang mementingkan dirinya sendiri. Anak usia prasekolah sangat ingin belajar, dan cara yang terbaik bagi mereka untuk belajar adalah dengan cara permainan. Contoh permainan untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan kognitif mereka yaitu permainan pencocokan memori, teka-teki, sortifikasi, dan klasifikasi, serta pengurutan. Poin yang keempat yaitu perkembangan moral dan spiritual. Anak usia prasekolah dapat memahami konsep benar dan salah, dan sedang mengembangkan hati nuraninya. Kohlberg mengidentifikasi tahap ini antara 2-7 tahun sebagai tahap prakonvensional yang ditandai dengan orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak usia prasekolah, mereka tunduk pada kekuasaan orang dewasa. Standar moral anak adalah standar orang dewasa atau orang tua mereka atau orang lain yang memengaruhi pemikiran mereka. Anak usia prasekolah mematuhi standar-standar itu untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Poin yang kelima yaitu perkembangan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar atau fisik adalah keterampilan yang membutuhkan gerakan seluruh tubuh
dan yang melibatkan otot-otot besar untuk menjalankan fungsi sehari-hari, seperti berdiri dan berjalan, berlari dan melompat. Anak usia prasekolah memiliki kontrol yang lebih besar atas gerakannya. Perbaikan yang signifikan pada aspek keterampilan motorik terjadi selama periode usia prasekolah. Poin yang keenam yaitu keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus berbeda dengan keterampilan motorik kasar. Perkembangan motorik halus memiliki intensitas yang penting bagi keterlibatan anak-anak dalam seni rupa, menggambar, dan pengalaman menulisnya. Contoh dari kegiatan motorik halus yaitu menggunting kertas, melipat kertas, menjiplak, dan menempel bentuk. Poin yang ketujuh yaitu perkembangan sensorik. Permainan sensorik bisa menciptakan kesenangan dan pengalaman belajar yang kreatif untuk anak. Anak-anak belajar keterampilan penting seperti memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Poin yang ke-8 yaitu perkembangan komunikasi dan bahasa. Periode usia prasekolah merupakan periode masa penyempurnaan keterampilan bahasa. Komunikasi pada anak usia prasekolah bersifat konkret karena mereka belum bisa mampu berpikir abstrak. Pada anak-anak usia prasekolah, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang sangat penting karena dengan bahasa yang digunakan seorang anak prasekolah dapat berorientasi atau berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan orang dewasa. Poin yang terakhir yaitu perkembangan emosional atau sosial. Anak usia prasekolah cenderung memiliki emosional yang kuat. Mereka sangat bersemangat, bahagia, dan bingung dalam satu saat. Kemudian mereka sangat kecewa setelahnya. Anak usia prasekolah mampu membantu orang lain dan terlibat dalam rutinitas. Orang tua dapat memberikan dukungan dan membantu anak dengan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Wilda Hanifah. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Haris Fadlillah dengan NIM 2119185 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak prasekolah. Menurut Sojiningsih, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara umum digolongkan menjadi dua. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam pencapaian hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologi, jenis kelamin, suku bangsa atau bahasa. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik itu akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan psikososial yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya. Faktor yang mempengaruhi anak prasekolah faktor yang lain itu ada faktor fisik. Di antaranya cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan radiasi. Nah, faktor yang dari psikososial meliputi stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar, kelompok, sebaya, stres, sekolah, cinta, dan kasih sayang, kualitas interaksi anak dengan orang tua. Di sini faktor lingkungan itu dibagi lagi. Yang pertama faktor fisik.
antara lain cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan radiasi. Nah, faktor yang lain itu adalah faktor psikososial, meliputi stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang diterima oleh anak yang wajar, kelompok sebaya, stres sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi anak dengan orang tua. Nah, faktor yang lain ada faktor keluarga dan adat istiadat, antara lain pekerjaan, pendapatan, keluarga, pendidikan, ayah atau ibu, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah atau ibu, agama, dan urbanisasi. Nah, faktor yang lain tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor kebutuhan dasar. Tumbuh dan kembang seorang anak secara optimal itu dipengaruhi oleh hasil interaksi antara faktor genetis, herediter, dan konstitusi dengan faktor lingkungan. Agar faktor lingkungan memberikan pengaruh yang positif bagi tumbuh kembang anak, maka diperlukan pemenuhan atas kebutuhan dasar. Nah, menurut Sujiningsih dalam Nur Salam, Susilaningrum, dan Utami, kebutuhan dasar tersebut meliputi 3 macam, yaitu asuh, asih, dan asah. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi keempat yang akan disampaikan oleh Anisatul Fadilah dengan NIM 2119197. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fadilah, NIM 2119197. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahap perkembangan anak prasekolah dan anak sekolah. Yang akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan fase anak sekolah dan tahap-tahapnya. Perkembangan fase anak sekolah yaitu tumbuh kembangnya tidak akan selalu sama, termasuk dalam hal perkembangan psikologi anak. Perkembangan ini sendiri memang merupakan hal yang tidak diamati semudah pertumbuhan fisik atau kognitif. Selanjutnya, tanda perkembangan psikologi anak usia sekolah. Di sini saya akan menjelaskan ada 9 tanda, yaitu saat anak usia 6 tahun. Umumnya, si kecil lebih mandiri saat usia 6 tahun. Di usia ini, si kecil juga antusias untuk bermain dengan teman, tak hanya bermain sendiri. Anak-anak usia 6 tahun juga cenderung kooperatif saat bermain. Hal ini dipicu karena umumnya si kecil sudah paham bahwa ada konsekuensi dari perbuatan positif atau negatif. Tak hanya itu, mereka juga sudah paham dan bisa menjelaskan perasaan sendiri serta menunjukkan empati dan rasa kasih sayang. Di usia 6 tahun, si kecil memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan keinginan untuk menyenangkan orang tua atau guru. Satu hal yang harus diwaspadai adalah pada usia ini, anak dapat menunjukkan kecemburuan terhadap kakak atau adiknya. Jadi di sini kita sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara anak pertama atau kedua atau kakak atau adiknya. Selanjutnya, pada anak usia 7 tahun. Ada beberapa tanda pada anak usia 7 tahun, diantaranya yaitu sudah dapat melupakan atau mengatasi ketakutan yang ditakuti saat masih balita. Tetap memiliki rasa takut akan hal-hal yang masih asing, seperti memulai awal tahun ajaran di sekolah baru. Kesadaran diri meningkat karena mulai khawatir tentang persepsi orang lain. Mulai menjalin pertemanan dengan teman sebaya, bermain bareng dalam kelompok besar, tetapi juga membutuhkan waktu sendiri. Sering mengasah rasa humornya dan suka bercanda. Itulah tanda anak pada usia 7 tahun. Selanjutnya, anak usia 8 tahun. Saat menginjak usia 8 tahun, pertumbuhan kemampuan sosial dan emosional anak ditandai dengan keinginan untuk diterima atau disukai oleh teman-teman.
Si kecil yang berusia 8 tahun juga mulai paham dan memikirkan masa depan. Beberapa anak dari kelompok usia ini menunjukkan ketertarikan pada uang, belajar menabung, dan memiliki rencana untuk apa tabungan tersebut akan digunakan. Pada usia ini, anak-anak juga dapat mengeluh tentang urusan pertemanannya. Tumbuh kembang anak pada usia 8 tahun juga ditandai dengan kemampuan mengungkapkan perasaan dan kata-kata. Namun si kecil dapat bertindak agresif saat marah. Untuk itu, kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, anak usia 9 tahun. Seiring waktu, kemampuan emosional dan sosial anak makin bertambah. Si kecil yang berusia 9 tahun sekarang mulai kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Pemahaman si kecil tentang masa depan, mana yang benar dan salah pun turut bertambah. Selain itu, perkembangan psikologi anak usia 9 tahun juga meliputi penuh sukacita, suasana hati yang cepat berubah, mudah memaafkan, mengerti negosiasi, mampu menyelesaikan masalah saat melakukan kesalahan, terus khawatir bila terjadi konflik dengan teman. Anak usia sekolah juga senang apabila usahanya di sekolah itu dihargai. Jadi sebagai guru atau sebagai teman, semisal ada anak didik kita pintar atau apa, seenggaknya dihargai atau melakukan hal-hal yang baik itu dihargai. Gitu. Jadi ketika anak telah berusaha sebaik-baiknya, seorang orang tua atau guru atau teman sebaiknya memberikan pujian atas usaha si kecil, karena itu akan membuat si kecil merasa lebih senang dan merasa lebih dihargai di lingkungannya. Selanjutnya itu anak usia 10 tahun. Pada anak-anak di kelompok ini, yaitu kelompok usia 10 tahun, hubungan pertemanan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan anak. Mengingat sejumlah anak memandang pertemanan sebagai hal yang harus dijaga. Beberapa anak mungkin mulai merasakan tekanan dari teman atau pressure. Kemudian di usia ini juga, anak-anak semakin mendekati masa puber. Maka dari itu, mereka mulai peduli dengan bentuk tubuh. Orang tua harus memperhatikan agar mereka tidak memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap bentuk tubuhnya. Umumnya gangguan makan juga mulai terjadi di usia ini. Selanjutnya anak usia 11 tahun. Ketika anak menginjak umur 11 tahun, tahap ini mulai dikenal dengan fase awal remaja. Memasuki fase remaja, kemandirian anak sudah tergolong sangat baik. Beberapa anak mungkin juga lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada dengan keluarganya. Alasan utamanya karena anak berusia 11 tahun sedang memahami jati dirinya. Si anak yang mulai beranjak remaja pun mulai mencari saran tentang suatu hal langsung ke temannya daripada orang tua. Jadi di sini anak usia 11 tahun ke atas itu lebih mendominasikan, memprioritaskan, misal ada sesuatu atau apa, mereka lebih yakin bertanya kepada temannya daripada orang tuanya. Perkembangan psikologi anak di usia 11 tahun membuat pemikirannya juga bertambah logis dan paham akan privasi. Yang terakhir adalah anak usia 12 tahun. Dari sisi emosional dan sosial, anak yang telah beranjak remaja makin memperhatikan penampilannya, seperti yang sudah dijelaskan pada anak usia 8 tahun. Bila pada usia 10 tahun mereka baru mulai peduli, di usia ini mereka mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan penampilan. Mereka pun menjadi lebih peduli pada diri sendiri. Anak pun dapat menunjukkan perilaku yang kasar atau cepat marah terhadap orang tua. Saat anak memasuki fase ini, mereka lebih mudah mengalami stres akibat tugas sekolah atau lingkungan. Ya,
Maka dari itu, kita sebagai orang tua nantinya itu harus tetap membimbing anak-anak kita, walaupun mereka telah menjadi anak-anak yang mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan fase anak usia sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anisatul Fadila untuk pemateri yang terakhir, yaitu Nur Sofi Imaniyah dengan NIM 2119160. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofi Imaniyah, NIM 2119160. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi perkembangan fase anak sekolah. Yang pertama, faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran, sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan, dan alamiah. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan memengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani manusiawi, baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosio-psikologis. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Sofi Imaniyah. Mungkin itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya tutur kata atau perilaku kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.